Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai metode simplex, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai metode grafik. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai metode simplex. Untuk langkah-langkahnya sendiri telah dibahas pada presentasi sebelumnya. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dari metode simplex. Bisa kita baca yaitu Caca, pemilik dari toko bunga cantik, mempunyai 3 produk yang dijual, yaitu Euphorbia, Camellia, dan Thessalonica. Harga jual per unit untuk Euphorbia adalah 150.000, Camellia sebesar 120.000, dan 130.000 untuk Thessalonica. Berikut data untuk membuat ketiga produk tersebut. Euphorbia membutuhkan 6 mawar merah, 5 mawar putih, dan 4 mawar pink. Camellia membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar pink. Thessalonica membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih, dan 6 mawar pink. Saat ini, toko bunga cantik memiliki persediaan 240 mawar merah, 150 mawar putih, dan 200 mawar pink. Berdasarkan data di atas, tentukan kombinasi produk yang tepat agar tercapai pendapatan maksimal. Dan berapa besarnya pendapatan maksimal tersebut. Cara penyelesaiannya yang pertama, langkah pertama kita menentukan variabel-variabel yang akan kita masukkan ke fungsi tujuan. Variabel yang kita gunakan adalah Euphorbia, Camellia, dan Thessalonica, di mana Euphorbia kita simbolkan pada QE, Camellia QC, Thessalonica QT. Fungsi tujuan adalah TR max, di mana kita di sini menghitung besarnya pendapatan maksimal. Simbol dari pendapatan adalah TR. Nah, untuk mencari pendapatan rumusnya yaitu harga jual barang dikali total barang yang terjual. Nah, harga 150 QE, 150 QE ini. Kita lihat di soal. Harga untuk Euphorbia adalah 150. Jadi 150 dikali QA ditambah 120 dikali QC ditambah 130 dikali QT. Selanjutnya yaitu fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya ini yaitu terdapat pada mawar merah, mawar putih, dan mawar pink. Nah, fungsi kendala pada mawar merah yaitu 6 QE, di mana 6 QE ditambah 8 QC ditambah 10 QT ini didapatkan bahwa untuk produk Euphorbia memerlukan 6 mawar merah. Untuk Camellia memerlukan 8 mawar merah, dan Thessalonica memerlukan 10 mawar merah. Jadi kita tulis seperti ini. Kurang dari atau sama dengan 240, di mana ketika 240 ini yaitu persediaan pada mawar merah. Nah, di mana apabila 6 QE ditambah 8 QC ditambah 10 QT ini apabila dijumlahkan, maka hasilnya tidak boleh lebih dari 260. Nah, begitu pun untuk mawar putih dan mawar pink. Mawar putihnya 5 QE ditambah 5 QC ditambah 5 QT kurang dari atau sama dengan 150. Mawar pinknya 4 QE ditambah 5 QC ditambah 6 QT kurang dari atau sama dengan 200. Nah, kuantitasnya yaitu kita tulis QA, QC, dan QT harus lebih, nilai dari ketiganya ini harus lebih atau sama dengan 0. Nah, habis itu kita lanjut jawab. Fungsi tujuan
kita tulis lagi fungsi tujuannya, namun pada di sini ada perbedaan, yaitu ditambahnya 0S1 ditambah 0S2 dan ditambah 0S3, di mana pada penambahan ini sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya. Nah, untuk kendalanya kita tulis lagi, namun di sini kita tambah S1 sama dengan 240. Jadi 6QE ditambah 8QC ditambah 10QT ditambah S1 sama dengan 240. Begitu juga dengan mawar putih dan mawar pink. Nah, selanjutnya kita tulis tabel atau kita bentuk tabel. Nah, yang kita perlukan yaitu koefisien, CJ, variabel, value, dan rasio. Oke, variabelnya itu tadi QA, QC, dan QT, S1, S2, dan S3 ini. Nah, untuk QA itu tadi kan euphorbia. Nah, jadi ini variabelnya S1, S2, S3. Kemudian koefisiennya 0 karena kita sesuaikan dengan yang di sini. Kemudian untuk S1 ini 6, 8, 10, 1, 0, 0, dan 240. Ini didapat dari mawar merah, yaitu 6QE ditambah 8QC ditambah 10QT ditambah S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 sama dengan 240. Kemudian untuk S2 itu didapat dari mawar putih, yaitu QE-nya 5, QC-nya 5 juga, dan QT-nya 5, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, dan value-nya adalah 150. Ya. Kemudian S3 didapat dari ini, mawar pink. Itu 4QE, 5QC, 6QT, 0S1, 0S2, dan 1S3, kemudian value-nya 200. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai TRJ. Nah, TRJ ini kita dapat mencarinya dengan nilai ini dikalikan dengan koefisien, kemudian ditambah dengan ini dikali koefisien, ini dikali koefisien, begitu pula dengan kolom QC dan seterusnya. Nah, untuk kolom QE kita mulai menghitung 6 dikali 0, 0, ditambah 5 dikali 0, 0, ditambah 4 dikali 0, sama dengan 0. Kemudian ini juga sama, karena ini koefisiennya 0, otomatis TRJ-nya itu nilainya adalah semuanya 0. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari CJ dikurangi TRJ. Nah, CJ ini dikurangi dengan TRJ. 150 dikurangi 0, 150, 120 dikurangi 0, 120, 130 dikurangi 0, 130, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, dan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari kolom kunci. Nah, kolom kuncinya kita bisa mendapatkan dengan melihat nilai dari CJ dikurangi TRJ, di mana kita cari nilai yang terbesarnya. Nah, nilai terbesarnya adalah 150, berarti kolom kuncinya itu di sini, di QA. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, maka kita juga bisa mencari rasio. Nah, rasio ini kita dapat dari value dibagi dengan kolom kunci. Jadi 240 dibagi 6 sama dengan 40, kemudian 150 dibagi 5 sama dengan 30, 200 dibagi dengan 4 sama dengan 50. Nah, setelah mendapatkan rasionya, maka kita juga bisa menentukan baris kunci. Cara menentukan garis kuncinya yaitu dengan melihat nilai pada rasio, nilai terkecilnya berapa. Nah, di sini nilai terkecilnya yaitu 30. Maka ini merupakan baris kuncinya.
Nah, jadi kita dapatkan ini adalah kolom kunci dan ini adalah baris kunci, sedangkan angka 5 ini adalah angka kunci. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah pendapatan maksimal, maka kita melihat nilai CJ dikurang TRJ ini harus kurang dari 0 atau sama dengan 0. Nah, sedangkan ini masih ada yang lebih dari 0. Nah, karena ini nilainya masih lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka kita akan membuat tabel baru lagi. Nah, caranya yaitu dengan kita pertama menuliskan baris kuncinya kembali, itu S2, kita tuliskan kembali 5, QC-nya 5, QT-nya 5, 0, 1, 0, dan value-nya 150. Nah, setelah kita menuliskan baris kuncinya, kita juga langkah selanjutnya yaitu key number ini atau angka kunci ini kita jadikan agar angka 5 ini menjadi 1, yaitu caranya dengan 5 dibagi dengan 5 agar QE-nya ini adalah 1. Kenapa ini ditulis QE? Ini karena kolom kunci, jadi kita tulis QE. Nah, 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Ini juga kita bagi 5 semua, sehingga didapatkan QE-nya adalah 1, 1, 1, 0, 1/5, 0, dan 30. Nah, setelah kita menemukan nilai QE, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mengeliminasi S1. Pertama-tama kita tulis dulu S1-nya, yaitu ini disesuaikan, kita tulis kembali ke sini. Nah, kita akan mengeliminasi S1 dengan QE. QE-nya juga kita tulis kembali, yang ada di sini dituliskan kembali. Nah, kan kita akan mengeliminasi. Jadi, angka 6 ini, nah kita akan mengeliminasi. Jadi, angka 6 ini kita harus jadikan dia menjadi 0. Caranya bagaimana? Yaitu di angka 1 ini kita harus kalikan dengan 6. Karena agar 6 dikurangi 6 ini agar hasilnya adalah 0. Kita kalikan dulu semuanya QE-nya dengan 6. 1 kali 6. Nah, kita kalikan semuanya. 1 kali 6, 6. Ini juga kita sudah mengalikan semuanya. Setelah itu baru kita bisa mengeliminasi. Nah, sehingga setelah dieliminasikan, maka S1-nya ini S1 ya. S1 yang baru maka dihasilkan 0, 2, 4, 1, negatif 6/5, 0, dan 60. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengeliminasi S3. Pertama kita tulis dulu baris S3-nya, yaitu ini. Kita tulis kembali di sini. Nah, kita akan mengeliminasi S3 dengan QE. Kemudian QE yang di sini kita tulis kembali di sini. Nah, di sini kita akan mengeliminasi S3 dengan QE. Jadi, angka 4 ini dikurangin angka berapa agar dia hasilnya 0. Maka 4 ini harus kita kurangkan dengan 4 agar hasilnya adalah 0. Nah, maka QE ini baris QE kita kalikan dengan 4. Nah, setelah kita mengalikan QE dengan 4, maka didapatkan ini. Nah, baru kita eliminasikan S3 dengan QE. Sehingga kita dapat menemukan nilai S3 yang baru, yaitu 0, 1, 2, 0, negatif 4/5, 1, dan 8. Nah, setelah kita menemukan nilai S1, S3, dan QE yang baru, maka kita bisa membuat tabel yang baru. Nah, ini
ada perbedaan antara tabel ini dengan tabel yang pertama tadi. Perbedaannya adalah pada kolom variabel. Nah, di sini kita menuliskannya S1, QE, dan S3. S1 ini kita masukkan nilai S1 yang ini, yang baru, yang tadi kita eliminasikan. Nah, jadi S1-nya 0, 2, 4, 1, negatif 6/5, 0, dan 60. Kita masukkan nilainya ke dalam tabel. Kemudian QE juga kita dapat dari sini. Nah, kita masukkan nilai ini ke dalam baris QE. Kemudian sama S3. S3 juga kita masukkan nilai S3 yang baru, yang ini. Nah, setelah kita membuat tabel, langkah selanjutnya yaitu kita mencari TRJ, yaitu sama pada tabel sebelumnya. Cara mencari TRJ yaitu ini 0 dikali dengan 0, 1 ditambah dengan 1 dikali 150, ditambah dengan 0 dikali dengan 0. Nah, kita kalikan semuanya. 0 dikali 0, 0 ditambah 1 kali 150.000, 150.000 ditambah dengan 0 kali 0. Jadi hasilnya adalah 150.000. Ini juga sama, 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 150.000 ditambah 1 dikali 0. Hasilnya adalah 150.000. Ini juga sama, 4 dikali 0 ditambah 1 dikali 150.000 ditambah dengan 2 dikali 0. Hasilnya 150.000. Ini juga sama ya. Jadi sehingga didapatkan nilai TRJ-nya yaitu 150.000, 150.000, 150.000, 0, 30.000, 0, dan 4.500.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai CJ dikurangi TRJ. Nah, maka 150.000 dikurangi dengan 150.000, 0. 120.000 dikurangi 150.000 adalah negatif 30.000, dan seterusnya. 130.000 dikurangi 150.000. Nah, setelah kita menemukan nilai CJ dikurangi TRJ ini, nah ini kan sudah sesuai karena yang kita cari adalah pendapatan maksimum. Nah, kalau pendapatan maksimum nilai CJ dikurangi TRJ-nya ini kan lebih kecil dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0. Nah, ini juga sudah betul. Maka kesimpulannya, untuk mencapai pendapatan maksimum, Caca harus menjual 30 buah eforbia dengan pendapatan sebesar Rp4.500.000. Nah, kenapa ini adalah 30 buah eforbia? Karena ini eforbia itu kita dapatkan dari ini, variabel QE. QE ini kan adalah kuantitas dari eforbia. Nah, 30 itu didapatkan dari value-nya, yaitu 30. Dengan pendapatan sebesar Rp4.500.000. Nah, Rp4.500.000 itu didapatkan dari sini. Nah, jadi kesimpulannya ini. Jadi pendapatan maksimalnya adalah Rp4.500.000. Nah, cukup sekian pembahasan soal dari kami. Apabila ada kurangnya, itu datangnya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.